pendidikannya atau sekolahnya gimana ya sampai kapan ya kira? SMA, cuman nggak tamat sampai SMA kelas 2. Kemana tuh? Ke Malaysia. Oh, Malaysia. Berapa lama di sana? Di sana sih kalau untuk kontrak minimal di sana untuk 3 tahun ya. Si kata itu terus positif macam nggak percaya ya? Kayak nggak percaya disuruh langsung berobat ini ada obatnya. Langsung nggak dites lagi habis itu? Mungkin ada juga tuh teman saya cerita dokter dia bilang ada satu pasien 3 kali loh dites baru untuk hubungan pernah dia nggak percaya juga. Laki-laki itu yang ingin berhubungan seks itu apakah dia kadang nggak tanya-tanya ya? Atau istilahnya kamu tuh ada terpapar ini nggak ada ya? Langsung aja. Nggak terima ini juga nggak mau gitu kan. Jadi nanti kamu gini-gini kata gitu. Ada sampai berapa tahun gitu sakit saya kena TB paru. Kembali ke cakap-cakap Ibu. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Bunga, namanya Bunga, dan Bunga ini secantik orangnya juga ya. Dan kali ini kita akan bicara masalah HIV/AIDS, pekerja seks perempuan, dan bagaimana sih tindakan-tindakan atau apa yang terjadi di lapangan. Nah, ini pada kali ini kita bicara tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat sehingga dalam penanggulangan HIV/AIDS berikutnya, treatment hari itu kita bisa lebih tingkatkan. Selamat pagi ya Bunga ya. Pagi-pagi aja kena dingin cara udaranya. Selamat pagi Bunga. Dan terima kasih sudah hadir di sini ruangan kami di studi podcast Komisi Penanggulangan AIDS Sumatera Utara. Dan beginilah keadaan kita ya dengan sederhana dan kami sangat mengapresiasi kedatangan Bunga di sini. Ngomong-ngomong, ini Bunga kalau boleh tahu nih, kita agak sedikit bicara masalah pengalaman masa lalu gitu ya. Boleh nggak cerita dikit nih, pendidikannya atau sekolahnya gimana ya sampai kapan ya kira-kira? SMA, cuman nggak tamat sampai SMA kelas 2. Oh, putus tengah jalan. Ketika putus tengah jalan, apakah bekerja atau nikah mungkin atau kawin atau gimana ya? Enggak, ikut sama orang tua. Oh, ikut sama orang tua. Ya, setelah itu ada sekitar setahun atau 2 tahun itu pergi ke luar negeri. Oh, Bekerja kemana tuh? ke Malaysia. Oh, Malaysia. Berapa lama di sana? Di sana sih kalau untuk kontrak minimal di sana untuk 3 tahun ya. Berarti resmi. Resmi. Oh, iya. Nah, hilang kan. Oh, hilang ya, tahu. Setelah di sana sih nggak lanjut langsung sampai habis kontrak. Iya. Lari. Berarti nggak sampai 3 tahun di sana? Nggak sampai 3 tahun. Itu kan biasanya kalau di sana itu kan pasportnya ditahan ya kabarnya gitu ya? Pasportan cuma dikasih fotokopi permit aja. Jadi gimana bisa lainnya? Ya lari aja ikut-ikut teman gitu. Karena ikut-ikut saat lari, ya itulah jadinya jumpa sama suami. Oh, nikah di sana. Oke. Jumpa sama suami di sana, nikah di sana, tapi paspornya masih tahan yang pengusahanya. Ya ditahan. Selama ditahan itu ya saya kosongan. Berapa lama di sana gitu Anda? Sekitar 2 tahun. Oke, sempat kerja berapa lama? Sempat kerja di Kerja nggak lama sih, nggak sampai setahun. Udah sampai setahun, 2 tahun. Baliknya ke Medan atau ke daerah kita ini gimana? Baliknya ke Medan, naik tongkang ke belakang. Oh, datanya balik? Iya. Oh, seru. Itu saya pernah dengar tuh, ada orang yang mau masuk ke Malaysia itu naik tongkang. Itu berangkatnya itu waktu air surut katanya gitu. Waktu air surut naik gitu kan sampai sana waktu surut baru bisa jalan gitu ya? Iya. Kita pun diinapkan juga di tengah-tengah laut itu kan namanya kosongan kan takut ada polisi razia gitu ya kumpul-kumpul di tengah laut itu diinapkan macam kayak di gubuk gitu. Tengah laut? Jadi berayun-ayun lah kan. Luar biasa. Nah, ceritanya udah punya kenal sama suami di sana, berarti nikah di sana gitu ya? Dari sana, terus masih punya anaknya di Malaysia atau waktu kembali di sini? Di sana sama suami nikah sana, hamil di sana, pulang ke Indonesia karena mau melahirkan. Betul. Berarti mau pulang ke Indonesia. Berarti setelah sampai di kota Medan, itu udah melahirkan, ada waktu lagi itu kan usianya sekarang
Berapa ya kira-kira usia? Sekarang 33. 33 itu kejadian beberapa tahun yang lalu tuh. Sekitar 12 atau 13 tahun yang lalu. Ya, ini kan. 12 tahun yang lalu itu berarti kan suami masih di Malaysia, nggak ikut kemari. Nggak ikut kemari. Nah, ketika melahirkan di sini, setelah melahirkan ada kerja apa gitu, akan kerja di mana gitu, nggak usah sebutin perusahaan, ya. Karena kerja di pajak, di apa gitu sana sini juga, sempat jadi ikut juga di jaga panti jompo, ikut masuk yayasan gitu. Oke. Setelah itu bekerja berapa lama ya? Sekitar 3 tahunan gitu lah. Iya. 3 tahun suami balik. Enggak ada balik. Nggak ada balik. Langsung melahirkan terus hubungan. Hubungan sampai sekarang. Baik. Nah, sampai akhirnya karena kita nih untuk edukasi, sampai akhirnya bekerjanya itu di aspek pekerja seks itu tuh gimana ceritanya sampai ke situ ya akhirnya? Ada temen dulu yang dari yayasan panti jompo ini ngajak gitu, yuk main-main jumpai cowokku gitu kan. Karena nggak tahu gitu ada suatu tempat macam kayak di kota Medan ya, tempat kayak gitu lah kan. Dibawa ke situ, ini tempat apa? Nggak apa-apa, santai aja kan. Jadi rupanya nengok semalam 2 malam, kayaknya lebih cepat nih, gampang dapat uang gitu. Terikut. Oh, untuk terikut sama dia. Nah, itu berapa lama ya? Ini ya, panjang nggak berarti ya? Dari hitung sekarang sampai kejadiannya itu kira-kira berapa tahun itu? Sekitar 9 tahunan. Pada masa ini 9 tahun, ini kan tahu bahwa akhirnya terinfeksi HIV itu gimana ceritanya? Setengah perjalanan kerja itu kita kan nggak ada juga sih reaksi-reaksi ke badan gitu, nggak ada. Cuman waktu pas di kerja ada tes gitu dibawa sama teman dari apa penanggulangan gitu juga kan, dibawa gitu ya udah langsung dites di salah satu klinik kota Medan juga kan, langsung positif gitu ya. Udah situ macam nggak percaya aja, nggak terima gitu. Maaf, sebelumnya tuh udah ada nggak yang masuk itu kasih penjelasan tuh HIV apa, AIDS itu apa gitu? Ada ya. Nah, ketika tes itu terus positif macam nggak percaya ya? Nggak percaya, disuruh langsung berobat, ini ada obatnya. Kenapa nggak dites lagi habis itu? Mungkin ada juga tuh teman saya cerita dokter dia bilang ada satu pasien 3 kali loh dites baru untuk burung pernah dia nggak percaya juga. Ini kalau Bunga gimana kemarin? Sekali tes aja langsung Sekali tes aja, langsung namanya udah nggak percaya, udah males lah, nggak ini lagi masalah di tes itu udah itu segala gitu aja. Cuman langsung ada temennya berobat ini gitu, ada nggak terima ini juga nggak mau gitu kan. Jadi nanti kamu gini katanya gitu. Ada sampai berapa tahun gitu sakit saya, sudah TB baru sampai habis badan, sampai apa gitu drop langsung kan, langsung dibawa ke rumah sakit sana sini, langsung orang tua nengok, loh kok bisa kayak gini katanya gitu kan. Ini sampai nggak terima juga orang tua, namanya orang tua lama-lama ya udah namanya udah nasib, karena ini jadi rahasia keluarga katanya gitu kan. Jadi dari situ ya udah belajar untuk menguatkan diri aja. Mungkin ini yang dikasih tahu dulu sama teman, supaya minum obat ini supaya kuat, supaya pulih lagi. pulih lagi gitu kan. Jadi lama kelamaan ya bisa terima lah dengan keadaannya kayak gini sampai sekarang. Terus minum obatnya rutin begitu ya? Rutin sampai Rutin sekarang. ya. Nah, ketika drop begitu itu kan berarti bagus banget ya? Iya. Saya bilang sampai korak gitu badan gitu ya? karena kan kena ke paru. Betul. Nah, ketika minum obat itu berapa lama kira-kira tuh? Setelah minum obat baru kelihatan agak segar lagi. Ini kan kelihatan segar nih, sehat. Nggak langsung minum obat ARV itu, minum obat TB paru tuh dulu kan pakai gitu kan. Setelah minum obat itu baru dilanjut sama dokternya minum ARV itu lambat laun naik. Ya, jadi
orang yang sudah terpapar HIV atau mungkin dia sudah ada gejala-gejala klinisnya itu yang sudah sampai TBC, badannya kurus, minum obat ternyata masih bisa segar, kan begitu kan? Jadi untuk pemirsa, mana tahu ada saudara-saudaranya, ada yang teman-temannya yang terpapar infeksi HIV dalam keadaan kronis atau mungkin menjurus ke AIDS, itu masih bisa loh, asalkan minum obat yang teratur gitu Bunga ya. Belajar dari Bunga nih kita nih. Oke Bunga nih. Nah ketika dalam perjalanan itu kan udah sehat lagi, apa nggak ada, oh udah kalau kayak gitu, tahu nggak kira-kira tahu ya, kok bisa terpapar gitu, pasti nggak tahu ya, kok waktu berhubungan seks itu apakah pakai kondom atau enggak, itu gimana jadi terpapar gitu kira-kira? Kalau misalnya untuk bekerja gitu nggak langsung terus pakai kondom gitu kan, namanya bekerja kayak gitu kadang kan orang ada yang nggak mau, namanya kita cari uang, ya kita mengikuti pelanggan gitu ya. Kata pelanggan gitu. Iya. Apa nggak disarankan sama pelanggannya dulu, pakailah gitu, pakailah bang gitu. Nyuruh selalu teman gitu. Tapi namanya kita cari uang kan, sampai kapan gitu harus mengikuti peraturannya. Kalau misalnya mengikuti kayak gitu, sementara orang sebagian bisa dibilang 80% katanya Nggak mau. nggak mau gitu. Pernah nggak ditanya sama pelanggan? Karena nggak puas itu ya? Berarti pernah juga ngomong-ngomong sama pelanggannya itu kenapa nggak mau pakai pengaman gitu-gitu ya? Iya. Oke. Banyak teman-teman Bunga yang kayak gitu juga. Misalkan dia terpaksa itu istilahnya berhubungan seks dengan pelanggannya tanpa pakai kondom karena pelanggannya nggak mau. Kalau saya sih ada juga, cuman ya nggak tahu lah namanya berhubung gitu kita itu kan pribadi kan. Nggak ngomong-ngomong sama di luaran gitu nggak ada ya? Ada. Nggak ada ya? Sama teman-temannya gitu nggak ada ya? Cuman ada 1-2 orang yang terbuka kayak gitu. Lebih bagus ya nggak usah dipakai lah, namanya nyari uang gitu. Oh, itu realitanya, realita loh. Jadi misalnya realitanya begini. Jadi memang ya para laki-laki juga harus waspada bahwa ketika berhubungan seks tanpa pengaman, tanpa pakai kondom seperti itu juga berpotensi untuk terpapar. Walaupun terpaparnya itu memang karena faktor perlukaan dan sebagainya ya, tapi itu berpotensi. Nah, sampai sekarang Bunga masih berprofesi sebagai pekerja seks perempuan. Nah, kemudian kalau dengan keluarga tadi kan udah tahu itu ya, Bunga terpapar sebagainya. Saran-saran keluarga gitu nggak ada untuk katakan oh biar semua sehat atau kamu tuh jangan ke situ lagi atau Orang tua kan nggak tahu kita kayak gitu. Nggak tahu ya. karena kebutuhan ini ya. Tapi belum nikah lagi dong kalau kayak gitu. Belum ada kayak di situ juga. Kalau di lapangan, istilahnya kalau laki-laki itu yang ingin berhubungan seks itu apakah dia kadang nggak tanya-tanya ya, atau istilahnya kamu tuh ada terpapar ini nggak ada ya? Langsung aja. Langsung aja ya. Jadi dan Bunga pun ketika ngobrol sama itu nggak ada ngobrol-ngobrol kali gitu ya? Terkadang pun kita yang menyarankan dianya nggak usah nggak jadi nggak enak itu. Oh gitu-gitu ya. Ya, Pak. Jadi pemirsa sekalian itulah situasinya. Ke depan apa rencana Bunga kan nggak mungkin loh dalam sepanjang hidupnya kan akan pasti ada target-target juga selama minum ARV dan kondisi sehat itu terus kan. Tapi kan tentu saja ada nggak rencana ke depan yang mau dilakukan dalam sepanjang usia berjalan pasti ada ke endingnya kan pasti ada ya. Oh, nanti pelanggan akan semakin sedikit seiring usia begitu ya. Orang pelanggannya juga cari muda-muda ya. Nah, ada nggak rencana ke depan apa gitu? Ada rencana? Rencananya yang nggak mau kerja gitu lagi dan tanpa usaha sendiri gitu kan. Yang sampai kapan gitu kan, semua orang kan tujuannya kan memang kita ke situ nggak itu tujuan utama kita kerja kayak gitu kan. Sebenarnya kalau ada sih sekarang untuk ada nih kerjaan yang bagus yang ini mau juga gitu. Ngomong kalau dulu ada usia kan kalau berarti 9 tahun yang lalu berarti mulainya itu sejak umur 23 atau 22 gitu ya. Ada nggak penurunan pendapatan gitu dulu? Misalkan dulu waktu muda itu dapat sehari bisa 1 juta gitu-gitu ya. Iya, ada ya. Kalau sekarang kira-kira berapaan? Taksiran aja deh, taksir rata-rata. Kalau misalnya per hari nggak sampai 500, sekarang tuh pas lebih ada rezekinya lebih Iya. Kalau dulu dari situ. Nggak ke situ pikirannya untuk nyimpen uang gitu kan. Kalau pakai uang enak ya. murah gitu jadinya. Aduh.
sayang tuh jadinya tuh. Jadi saya kira ini apa juga ya, bahwa perencanaan hidup itu penting ya kan, bahwa ya seiring waktu pasti pelanggan juga akan berkurang dan mungkin hidup juga akan semakin dewasa, jadi ada perlu apa nih usaha yang baru gitu ya. Nah, ini waktu kita udah, saya yakin kita Bunga juga banyak tugas-tugas yang terakhir nih, saran-saran Bunga untuk mungkin perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin punya masalah hidup seperti yang Bunga lihat gitu ya, entah ada yang putus sekolah, kemudian ekonominya terlibat ekonomi, dia punya anak. Saran-saran Bunga apa kira-kira dari perjalanan ke Bunga? Ya, saran-saran saya kalaupun seandainya seperti saya, ya dijaga aja gitu kan, untuk kesehatannya, untuk rutin memakai kondom, ataupun kalaupun udah seperti saya, ya rutin aja berobat minum ARV-nya. Minum ARV ya. Semoga selalu deh. Nah, Kemudian juga kalau untuk pelanggan, ada nggak sarannya baik dulu gitu? Pelanggan ya, maunya sih semua pelanggan mengerti gitu, mau dipakai kondom gitu. Jangan ada yang bilang, nggak enak, nggak mau berarti. Nah, ada nggak perbedaan pelanggan yang pakai kondom dan yang nggak pakai kondom itu bicara masalah durasinya ketika berhubungan itu? Nah, Mana yang lebih lama itu? saya bilang mau pakai kondom. Malah katanya nggak terasa gesekannya. Oh gitu ya. Oh, tapi lebih safe itu ya, lebih safety jadinya semuanya. Ya. Dan itu lebih membuat kesehatan kedua belah pihak juga semakin terjaga kan begitu. Bicara masalah gemaran sukaan apa sih? Kalau makanan apa nih? Sukanya? Bakso. Oh bakso. Pantes aja cepat dan naik. Itu perempuan suka bakso ya, naik bulat-bulat itu. Kalau misalnya keseharian itu kan dari rumah ke lokasi kerja kan orang tua kan nggak tahu itu. Gimana mensiasatinya dia kira-kira? Ya karena kita kerjanya pergi pagi pulang sore, ya kita bilang kerja yang wajarnya itu. Oh kerja toko ya. Ketahuan. Alhamdulillah nggak pernah. Tapi itu harus ini juga ya, harus deg-degan juga tuh jadinya semuanya ya. Nah jadi ke depan ini kita memang perlu untuk apalagi menyadarkan banyak perempuan khususnya para pekerja seks itu untuk lebih bisa teredukasi dengan baik. Tapi sering ya yang datang ke situ untuk edukasi itu sering ya. Tapi pelanggan-pelanggannya ini loh yang susah diedukasi ya. Kalau itu sih gimana bilangkannya ya. Nanti kasihan sih ini. Tadi kita punya kegiatan nanti takutnya terpapar sama istrinya, terpapar sama anaknya gitu kan. Nah, saran-saran untuk pemerintah kan kira-kira susah ya pemerintah ya. Kalau pemerintah urusan kami aja deh. Pemerintah ya kami berharap bahwa kita perhatikan apa ya, mengedukasi masyarakat semaksimal mungkin. Dan yang terakhir nih, kalau seandainya diberi kesempatan untuk bertemu calon ada suami yang baru lagi gimana? Apakah ada arahnya ke sana atau nggak terpikir ya? Tahu juga. Kalau kita sih sampai sekarang punya orang sempurna ya nggak ada ya. Kalau ada sempurna ya rokok cuma. Iklan kita aja nih. Oke. Yang sempurna itu cuma rokok ya, yang lain nggak ada ya. Betul. Baik, saya kira ini hal yang menarik ya, bahwa sekarang ini ternyata teman-teman Bunga juga yang positif kan, tapi masih bekerja sebagai pekerja seks. Ada juga ya. Di daerah yang sama dengan Bunga itu ya. Oke, dan itu masih umurnya kira-kira berapa? Atasan saya Belum sampai 40. lebih Oh, dia lebih 40, tapi masih berprofesi itu. Oke. Nah, kesehatannya gimana? Pernah ngedrop juga seperti itu? ya sih nggak ngedrop karena kartu dari awal dari tes itu kartu langsung rutin minum obat. Sampai sekarang sih nggak kena. Karena saya kan ngedropnya karena nggak kartu, karena nggak terima gitu kan. Berapa lama waktu itu? Setelah tahu HIV, kemudian nggak terima, nggak mau minum obat, berapa lama waktu itu? Lama juga panjang sampai berapa tahun gitu yang menasihati sampai udah macam kayak keras kepala keras macam kayak keras batu gitu. Sampai terbukanya hati ya sampai sakit itu. Oke, Bunga, terima kasih atas kehadirannya. Semoga ya namanya hidup pasti ada dinamikanya. Semoga akhir dari hidup kita tuh hidup yang baik ya, yang enak gitu ya, bisa membahagiakan orang tua, menjadikan anak, dan kita juga punya hidup yang lebih baik lagi nantinya. Dan tentu saja selama masa ini tentu kami tahu bahwa
banyak persoalannya itu karena himpitan ekonomi umumnya. Semoga ada pekerjaan baru yang lebih baik nantinya, yang bisa membuat Bunga lebih bahagia lagi kan. Demikian ya, makasih atas partisipasi kita semua nonton, dan lupa subscribe kawan-kawan semua ya, dan lupa like juga. Ini adalah channel yang baru, tapi tujuan kami adalah mengedukasi masyarakat sehingga kita bisa menanggulangi HIV/AIDS ini. Dan di luar sana ternyata masih banyak pekerja seks perempuan yang masih berprofesi melakukan pekerjaannya, dan banyak pelanggan laki-laki. Ternyata 80% seperti Bunga bilang tadi itu banyak yang nggak mau pakai kondom ketika berhubungan seks. Akibatnya ya tadi, dan akhirnya nanti terpapar dan terpapar ke istri, dari istri nanti hamil, nanti terpaparnya ke anak gitu ya. Jadi oleh karenanya berhati-hatilah gunakan kondom ketika berhubungan seks agar supaya tidak memaparkan kepada orang lain. Demikian, dan terima kasih atas partisipasinya, dan makasih Bunga sudah lagi atas kadernya ya, selalu gini aja selalu kumandi ya. Makasih dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.